Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Pada kesempatan ini izinkan saya Purnomo Sidi untuk membahas materi reading session yang berhubungan dengan ujian sekolah teori nanti. Mudah-mudahan pembahasan ini dalam tempo 10 menit ke depan bisa membantu kalian, bisa membuat kalian lebih jelas bagaimana menyelesaikan soal-soal khususnya yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Langsung saja, kita lihat soal nomor 11. Nomor 11 ini hubungannya adalah menawarkan jasa dan responnya, atau kita sebut juga offering help and the response. Dalam soal tertera, would you like some help? Ini menunjukkan suatu menawarkan jasa. Jadi ketika kita ingin menawarkan sesuatu, kita bisa menggunakan ungkapan would you like. Lalu customer itu merespon dengan thank you for offering. Tetapi kalian harus melengkapi ungkapan apa yang harus kalian pilih agar percakapan ini atau dialog ini menjadi lebih jelas. Maka pilihan jawabannya adalah B. I think I can manage it. Kenapa? Karena customer merasa dia tidak perlu bantuan dari shopkeeper. Oleh karena itu, maka jawabannya adalah B. Selanjutnya, di incomplete dialog soal nomor 12, dikatakan bahwa materinya berhubungan dengan undangan resmi atau making invitation. Jemima bermaksud untuk mengundang Melissa. Sebelumnya Jemima mengatakan akan ada ulang tahun Mark minggu depan dan kita akan melaksanakan perayaan pada akhir minggu ini. Dan selanjutnya, kira-kira mana ungkapan ketika kita ingin mengundang dan bagaimana caranya kita jika kita ingin mengundang seseorang dalam acara ulang tahun tersebut? Apakah kita menggunakan do you want to come? Can I come? Will you invite? Atau may I call? Ya. Kita lihat ungkapan Melissa terlebih dahulu. Ya, that will be it. What are you going to do? Ya, ternyata Melissa setuju dengan tawarannya. Ya. Maka pilihan jawaban yang tepat adalah A. Do you want to come with us? Itu merupakan suatu ungkapan mengundang. Oke. Selanjutnya, kita lihat incomplete dialogue 13 atau 13. Itu berhubungan dengan memberi dan meminta pendapat atau making opinion and responses and thinking. Ciri khas dari making opinion biasanya ungkapannya diawali dengan what is your opinion, what do you think, ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika someone asks, ya, with what is your opinion or what do you think, maka kita bisa meresponnya dengan I think. What is your opinion of today's TV program? Anggi mengatakan seperti itu. Well, I think they are terrible. Terrible, ya, sesuatu something that is it not enjoying, ya, tidak terlalu bagus sekali, ya. Anggi lalu apa? Bla 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 bla. Most of the program are complete waste of time. Kita harus melengkapi dialognya Anggi. Tetapi lihat apa yang Anggi katakan dalam akhir dialognya. Banyak program yang menghabiskan waktu, ya. Nah, jadi menurut Anggi gimana? That's just how I feel, ya. Menurut saya, ya, saya merasa banyak program yang menghabiskan waktu. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 14. Nomor 14 ini tentang kegiatan di sekolah menggunakan kalimat pasif. Ya, ini adalah materi kelas 11, ya, di semester 2. Kita tahu yang namanya kalimat pasif tidak mengutamakan subjeknya, pelakunya, tetapi kegiatannya itu sendiri. Misalkan diketik sebuah dokumen, ya, difoto sebuah gambar, nah seperti itu. Nah, jadi siapa yang melakukan itu tidak penting dalam kalimat pasif.
Dan yang perlu diperhatikan, kalimat pasif memiliki pola to be ditambah kata kerja bentuk ketiga. To be-nya bervariasi, ya. Tapi jangan sampai lupa perubahan kata kerja bentuk ketiga. Selanjutnya mari kita lihat apa yang dikatakan teacher. Jadi ketika kalian menjawab soal incomplete dialog, tolong perhatikan dialog per dialognya, ya. Dialog yang lengkap dan dialog yang tidak lengkap, ya. Karena to complete the incomplete dialogue, ya, you have to relate, ya, between complete and the missing. Jadi kalian harus menghubungkan bagian yang lengkap dan bagian yang tidak lengkap. Kita lihat apa yang diungkapkan guru tersebut. Do you know the novel entitled The Haze by Marcel? Yes sir, it's very popular. I have once read bla 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 bla. I don't know about it. I read the original English version. Ya. Nah, dari pilihan A, B, C, D, ternyata pilihan A lah yang lebih tepat, ya. Nah, karena ini berhubungan dengan karya sastra dan karya sastra tertulis, maka yang lebih tepatnya adalah is it translated into many language, ya. Selanjutnya kita lihat nomor 15. Nomor 15 ini berhubungan dengan obligation or necessity. Biasanya kita menggunakan modal must, have to, atau need to. Tapi pemahaman modal saja tidak cukup. Kalian harus tahu konteks dialognya karena it is incomplete dialogue. Hey, Rimar mengatakan seperti itu. The grass is getting too long. Alright, I will do it this weekend. Good, I will serve you with special snack and lunch. Sini kita lihat, ada suatu masalah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Karena rumputnya terlalu tinggi, maka kita harus apa? You need to mow the lawn. Oke. Ya, jadi nomor 15 jawabannya adalah A. Kalau yang B apa? Ya, tidak cocok karena tidak mungkin, is impossible to relate the grass with the plumber. Plumber itu berhubungan dengan pipa air. Seperti itu. Apalagi scissor. Apa itu scissor? Scissor adalah gunting. Ya, maka yang lebih tepatnya adalah you need to mow the lawn. Understand? Oke, next slide. Oke, selanjutnya incomplete dialogue number 16 is about future activity. In future activity, we can use will or be going to. Ya. And planning is one of the part of future activity meaning. Jadi ketika Anda memiliki suatu rencana, sesuatu yang belum kalian lakukan, itu masuk dalam yang namanya future activity. Kita lihat ungkapan Fadia dan Safira, ya, karena ini adalah dialog. Dialog itu lebih ke arah kontekstual, ya. Hi Safira, where have you been? I am looking for you. Ya. Kalau ada seseorang mengatakan where have you been, itu menanyakan kabarnya. Bisa juga ya selain dengan how are you, bisa juga dengan where have you been? Oh really? I have just eaten at the canteen. Saya baru saja makan di kantin. What's wrong, Fadia? It will be long weekend next week. What is your plan? There will be family outing sponsored by the office. Ya. Nah, di sini ada ungkapan there will be. Oh, kita tahu bahwa soal ini berhubungan dengan future activity. From the four choices A, B, C, and D, yeah, we know A, present perfect, C, simple past tense, D, simple present. Maka yang lebih tepat menunjukkan the expression expressing future activity is B, karena dia menggunakan pola going to. Bisa juga going to-nya kita ganti will. We will go to Anyer, no problem. Ya,
Because English is language and language is dynamic. Jadi bahasa itu tidak terpaku pada satu pola saja. Anda nanti ketika praktik di dunia kerja boleh menggunakan pola will, boleh menggunakan pola be going to, walaupun secara teorinya ada sedikit perbedaan. Oke? Ya, selanjutnya kita lihat number 17. Siapa yang sudah berumur 17? Iya. Oke, di sini ada materinya tentang kegiatan rutin atau kita sebut daily activity. In English, when we would like to express daily activity, we will use what we call adverb of frequency. Adverb of frequency itu apa, Pak? Itu suatu kata keterangan yang menunjukkan keseringan, seberapa sering kegiatan itu akan dilakukan. Ada yang kita namakan always, ada yang kita namakan usually, ada yang kita namakan often, dan juga never. Ya. Sekarang kita lihat isi dialognya. Ardan mengatakan, you hardly ever drive to the office every morning. How do you go there? Ingat, question word how. How itu menanyakan cara. Bagaimana caranya kamu ke kantor? Sebenarnya tanpa diteruskan kita bisa tahu ya, kita bisa langsung menarik kesimpulan. Berarti kalau cara ada suatu alat. Alatnya apa? Ya, kalau kita bicara alat di sana ada kata train dan ada kata ride. Tapi yang lebih tepatnya ya karena dia berangkat ke kantor sendiri ya udah I always take the train. Kenapa? Karena di sana ada ungkapan yang diikuti lagi. I have to get work by 9 every day. I have to get work by 9 every day. I have to. Ya, saya harus sampai di kantor jam 9. Terlambat akan dapat hukuman. Nah, berarti salah satu caranya agar biar sampai lebih cepat di kantor bagaimana? Menggunakan jasa kereta api. Oke. Selanjutnya kita lihat nomor 18. Hi Billy, glad to see you. You are back. How's the holiday? Don't ask Indah. I have had better holiday. Why? What happened? Ya. Dialog ini atau soal nomor 18 ini berhubungan dengan kegiatan di masa lampau. Di mana letak masa lampaunya? Kamu lihat di baris ketiga atau ungkapan kedua dari Indah. What happened? It was serious disaster. I mean seriously, my flight got delayed 7 hours and the taxi to the hotel broke down. Bla 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 bla. I mean the food is awful. Ya. Biasanya kegiatan di masa lampau itu menceritakan apa yang sudah kita lakukan, bisa berupa pengalaman. Nah, bagaimana pengalamannya dia ketika liburan? Nah, maka yang lebih tepatnya apa? The hotel was terrible. Karena apa? Sebelumnya, and the taxi to the hotel broke down. Bla 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 bla, I mean the food is awful. Nah, ini lebih ke arah apa? The hotel was terrible. Jadi jawabannya adalah B. 19 ini berhubungan dengan advice or suggestion. Ya, making advice and responding a suggestion. Biasanya kita menggunakan kata should, ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat dialognya. Lagi-lagi ya, untuk incomplete dialog jangan malas untuk membaca dan memahami konteks dialognya. Ya. Let's go to the beach. Bastian mengatakan, no, it's too hot. How about movie? A movie they like this, come on. Sorry, I'd rather not. How about game of Scrabble? Yeah, great idea. I like indoor activity when it is sunny. Karena merasa ya cuacanya itu panas ya, maka dia menolak untuk menonton bioskop. Jadi kalau bicara movie itu adalah watching to the cinema. Watching to the cinema itu kita namakan going to movie. Ya. Ya, karena memang cuacanya panas, kalau anak sekarang bilang mager ya. Oleh karena itu ya udah di rumah aja. Kira-kira apa permainannya? Scrabble ya. Oke. Maka cara memberi sarannya gimana? We had better do it now. Maka jawabannya adalah A. Oke. Kalau volleyball bagaimana? Loh, panas saja dia udah bingung mau main volley. Put it off, hati-hati.
put it off ini artinya cancel, menunda. Ya. Bagaimana bisa menunda? Orang dia setuju kok. Great idea. It's better to do traveling. Lagi-lagi because it is sunny, ya. They are bored to go to outdoor activity, ya. They refuse to do outdoor activity. Maka yang lebih tepatnya adalah with better artinya we had better do it now, ya. Oke, terakhir 20 untuk incomplete dialogue. Dialog antara Thalia dan Mam. Ini materinya berhubungan dengan pengandaian atau kita sebut first conditional sentence. Remember, conditional sentence consists of two parts, if clause and main clause. If clause follow it by simple present and main clause follow it by modal will, can, or will plus verb 1. Dan remember, first conditional sentence, it is a true condition. Ya, karena true condition, maka ini bisa terjadi. Kita lihat dialognya. My friend and I are going to build a tree house. You'd better be extremely careful. Bla 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 bla. Of course, Mom, we'll finish it today. Nah, intinya pertama dari Thalia dulu. Thalia kenapa sih? Thalia ternyata temannya dan Thalianya akan membangun rumah pohon, tapi ibunya khawatir. Kamu harus hati-hati, Thalia, ya. Nah, kenapa harus hati-hati? Nah, disinilah pilihannya, ya. Yang A, if you do it, I can make it. If you want to fix it, call Doni. If you are careless, you will get hurt. If you believe me, I'll do it for you. Yang berhubungan dengan hati-hati adalah pilihan C. Jika kamu ceroboh, maka kamu akan terluka. Ya, ini if you are careless, if clause, you'll get hurt. Kita namakan main clause. Do you understand? Yeah. I think that's all about discussion and elaboration about incomplete dialogue. Good luck for your test. Ya. I hope you can continue your education and your career in the future. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.